yang saya lakukan. Jadi di sini saya akan memperkenalkan 7 jurus BK hebat. Namun di sini nanti yang akan saya jelaskan praktek baiknya itu hanya 2 jurus saja, karena yang wajib di-share atau dibagikan ke Bapak Ibu guru itu 2 jurus saja. Mungkin kapan-kapan nanti kalau ada waktu saya share lagi terkait jurus yang lainnya. Ngoten nggih Bapak Ibu. Dan mohon ini akan diambil video nanti sebagai bukti untuk saya unggah di LMS ngoten. Baik Bapak Ibu, jadi BK itu memiliki 7 jurus BK hebat. Yang pertama adalah kenali potensi, yang kedua kelola emosi, kemudian tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, dan menata situasi. Nah, itu ada 7 jurus BK hebat. Tujuan dari 7 jurus BK hebat ini adalah ini linknya dari Bapak Menteri ya, salah satu program peningkatan kompetensi guru, baik guru BK maupun non BK. Jadi Bapak Ibu guru mapel juga oleh Kemendikbudristek untuk menjadi pendamping siswa yang lebih efektif. Seperti itu, karena di sekolah kita tidak hanya mendidik secara akademik ya Bapak Ibu, tapi juga terkait akhlak, adab dan lain sebagainya, dan juga tips-tips untuk menghadapi siswa kita. Yang tujuan utamanya adalah membekali guru dengan keterampilan untuk menggali potensi siswa, mengelola emosi, membangun resiliensi, dan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, serta menggembirakan. Di sini saya mengambil 2 jurus, yaitu kenali potensi dan juga tumbuhkan resiliensi. Karena menurut saya 2 jurus ini itu berdampak langsung terhadap murid gitu, supaya murid dapat mengenali gaya belajar, potensi, minat, bakat, serta kecerdasan majemuk yang dimilikinya. Sehingga dapat menemukan gaya belajar, kemudian bisa memilih ekstrakurikuler dan cita-citanya. Kemudian yang kedua adalah terkait resiliensi atau daya letting, supaya murid memiliki pemahaman dan kemampuan untuk bangkit kembali setelah mengalami keterpurukan, kegagalan, dan optimis dalam menghadapi segala hal. Ini yang pertama terkait kenali potensi nih Bapak Ibu. Itu kenali potensi itu terkait pada itu tadi adalah gaya belajar, kemudian minat bakat dan kecerdasan majemuknya. Mungkin Bapak Ibu mengalami kesulitan terkait ini bocah kok tak ajari iso ya. Kenapa gitu? Sebenarnya kalau di sekolah kita itu kan sudah ada tes diagnostik ya, tapi tidak semua guru memegang hasilnya, biasanya guru BK gitu. Jadi di guru mapel saat ini sudah bisa Bapak Ibu melakukan tes secara mandiri untuk siswa-siswi yang mungkin menurut Bapak Ibu guru yaitu tadi kok diajari raiso-raiso, oh mungkin gaya belajarnya beda-beda masing-masing kan. Minta di-share ke link ke grup Bapak Ibu karyawan, Ibu Eli, terkait tadi aku pintar yang tes gaya belajar mawon ya. Ya, itu nanti akan di-share oleh Ibu Eli. Terima kasih Ibu Eli. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba. Sebenarnya saya ingin mengajak Bapak Ibu guru untuk praktek ngaten, tetapi karena waktunya saya rasa tidak cukup dan Bapak Ibu sudah lelah, jadi ini Bapak Ibu lenggah mawon dan mendengarkan saya bercerita gitu. Nah, kalau untuk pembelajaran 7 jurus BK hebat ini menggunakan ARKA Bapak Ibu. Dulu kalau mungkin Bapak Ibu guru itu PPG-nya menggunakan alur Merdeka. Nah, kalau di sini itu menggunakan alur ARKA, yaitu berupa aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Kalau di kenali potensi kemarin saya sudah mengajar di kelas 8F. Itu aktivitasnya untuk menggali gaya belajar dan kecerdasan majemuk menggunakan itu tadi akupintar.id. Kemudian diskusi mengenai hasil asesmen potensi dari akupintar.id, dan konsepnya tentunya menjelaskan materi dan metode diskusi mengenai kecerdasan majemuk dan gaya belajar seperti apa. Dan yang terakhir adalah aplikasinya itu berupa biasanya kami berikan tugas Bapak Ibu, tugas untuk siswa-siswi berupa LKPD. Seperti ini contoh LKPD-nya. Jadi dari hasil tes
tadi di akupintar.id itu ya, jadi nanti di sini anak-anak mengisi seperti dia itu termasuk kecerdasan majemuknya apa, apakah dia cerdas visual, spasial, cerdas naturalis, dan macam-macam. Jadi pada dasarnya anak-anak itu tidak ada yang bodoh ya Bapak Ibu, tapi anak-anak itu memiliki kecerdasan yang unik, masuk dalam 9 kategori kecerdasan yang berbeda-beda. Mungkin ada yang masuk cerdas kinestetik, cerdas musikal, cerdas intrapersonal, cerdas logis matematis, dan lain sebagainya. Kemudian nanti di LKPD-nya setelah anak-anak bisa menyimpulkan kecerdasan majemuk yang dimilikinya itu apa, kemudian kami berikan ini di kotak di sini nanti cita-cita yang relevan terhadap kecerdasan majemuknya seperti apa. Jadi anak-anak mendapatkan gambaran nanti kalau aku besar jadi apa ya dengan kecerdasan majemuk yang aku punya, seperti itu. Kemudian yang kedua tadi ini tapi maksudnya jurus 3 nih Bapak Ibu, itu adalah tumbuhkan resiliensi. Bapak Ibu ada yang tahu apa itu resiliensi? Mungkin Pak Sarno? Nggak tahu juga. Oke, baik. Sebelumnya sebelum nanti saya menjelaskan apa sih itu resiliensi. Jadi iya betul. Apa Pak Udin? Kemampuan kelentingan, membantu bertahan. Oke. Iya betul, kemampuan seseorang untuk bangkit kembali setelah dia jatuh ataupun setelah menghadapi masalah, seperti itu. Jadi kemarin saya menggunakan kartu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya hari ini saya juga ingin mengajak Bapak Ibu praktek untuk menyusun kartu kartu remi. Jadi anak-anak saya minta untuk menyusun kartu remi membentuk sebuah menara, seperti itu. Jadi anak-anak diminta praktek terus jatuh terus untuk nanti dimintai refleksi bagaimana kamu rasanya ketika menyusun kartu tapi kartunya jatuh. Anak-anak bilang emosi Bu, kesel Bu, seperti itu. Nah itu contoh dari apa itu sebuah resiliensi, bangkit kembali dari keterpurukan. Jadi ibaratnya menara kartu tadi adalah menara dalam kehidupan. Oke, nah ini tadi ya, apa itu resiliensi? Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres, atau trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Mengapa Bapak Ibu kok resiliensi itu penting? Karena ini Bapak Ibu, ada 2 kasus. Yang pertama adalah tak tahan dibully sebagai anak yatim, siswa SD bunuh diri. Terus kemudian kasus kedua, sering diejek tak punya ayah, anak SD di Banyuwangi tewas gantung diri. Jadi untuk menghindari hal-hal yang sedemikian rupa, okay? Makanya anak-anak harus kita berikan penguatan. Contohnya anak-anak yang sebenarnya punya resiliensi yang menurut saya itu bagus, walaupun mungkin Bapak Ibu melihat dia itu atau nggarap tugas. Itu salah satunya adalah Mahesa. Mahesa itu saya melihat dari sisi dia resiliensinya itu walaupun dia itu tidak naik kelas, dia jatuh dan terpuruk karena kejadian itu, tapi dia masih bertahan, masih mau berangkat sekolah. Iya, masalahnya los, ngeten ya Pak. Salah satunya seperti itu. Jadi mari Bapak Ibu kita melihat siswa itu dari sisi yang lain gitu ya, dari sisi yang baik-baiknya juga dilihat. Nah kemarin saya memberikan materi terkait resiliensi adalah tujuannya guru dapat membantu murid di SMP Negeri 17 Kota Surakarta untuk membentuk pola pikir bertumbuh atau growth mindset yang mampu menumbuhkan resiliensi dalam menghadapi kesulitan baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, sehingga mereka dapat berkembang optimal pada aspek pribadi, sosial, akademik, dan karir. Nah ini terkait fixed mindset. Jadi supaya anak-anak itu punya resiliensi atau daya lenting, Bapak Ibu, mari kita sama-sama mengajak anak-anak untuk berpikir growth mindset gitu. Ini kemarin sebenarnya juga sudah diajarkan oleh Bu Nurul, siapa Bu yang kegiatan workshop itu? Iya, itu di PM itu ya, itu sudah ada juga terkait fixed mindset dan growth mindset. Jadi kemarin
saya ajarkan kepada anak-anakku untuk berpikir seperti apa growth mindset ketika menghadapi kesuksesan. Si fixed mindset ini akan berkata, saya bisa sukses bila jika punya bakat. Tapi si pemilik growth mindset ini akan berkata, saya bisa sukses dengan berusaha. Seperti itu. Nah ini mau mengetes Bapak Ibu nggih, apakah termasuk fixed mindset atau growth mindset? Saya mau bertanya dulu dengan Pak Wiono. Pak Wiono, bagaimana dengan poin yang pertama? Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Ini termasuk growth mindset atau fixed mindset, Bapak? Growth mindset. Ada yang setuju ini growth mindset? Fixed mindset. Pak Udin fixed mindset. Oke, kita cek ya. Ya, nomor satu tadi adalah saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Itu adalah fixed mindset. Ya. Kita harusnya berpikir bahwa kecerdasan saya itu bisa diubah asalkan dengan berusaha dan belajar. Itu growth mindset. Tapi Bapak Ibu, untuk mengajarkan anak tetap growth mindset, kita juga harus berhati-hati bahwasanya ada yang menghancurkan sebuah resiliensi atau growth mindset, yaitu sebuah pujian Bapak Ibu. Jadi pujian itu bisa menghancurkan resiliensi dari anak-anak. Contohnya, kalau kita berikan pujian ya itu global dan fokus pada orang gitu. Misalnya kita berkata, kamu hebat ya nak. Itu bisa menghancurkan resiliensi anak. Sebaiknya kita mengganti dengan kalimat bentuk dukungan, yaitu kamu sudah bekerja keras, kamu layak dapat prestasi itu. Seperti itu. Contoh. Nanti PPT-nya bisa saya share Bapak Ibu karena ini berkaitan dengan waktu juga. Dan dari hasil kemarin itu saya telah menemukan salah satu siswa tangguh pemilik resiliensi, yaitu ada Tania Putri kelas 8G. Bapak Ibu, Tania Putri itu sudah beberapa kali masuk ruang operasi atau meja operasi ya, karena dia memiliki beberapa penyakit, salah satunya usus buntu, terus kemudian ada benjolan di sini. Dan ketika saya tanya, nanti masih akan ada tahap lagi di bagian pundak kanannya untuk pengobatannya. Tapi anak ini saya lihat tetap berangkat sekolah, tetap masuk dengan semangat. Kadang-kadang sakit aja masuk Bapak Ibu di UKS dulu sampai diteleponkan orang tuanya untuk dijemput pulang. Kamu kalau sakit di rumah dulu aja, Dok. Nggak mau Bu, nanti saya ketinggalan pelajaran, seperti itu. Jadi dia ini memiliki keyakinan bahwa aku bisa melewati ini semua, aku harus sembuh, dan dia tidak putus asa. Jadi masih tetap semangat berangkat sekolah demi mencapai masa depan yang cerah dan cita-cita sebagai dokter. Kita doakan Bapak Ibu, mudah-mudahan cita-cita Tania Putri terkabul. Amin. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu? Sebaiknya tidak usah ya, langsung ditutup saja. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nanti akan dijawab Bu Nurul. Langsung Muhammad. Oke, baik. Ya, sudah wayai. Baik Pak John. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi dari Bu Amai, 7 jurus ini tadi baru 2. Ya ini tidak hanya BK yang dapat ya Pak ya, semuanya.